Baik, sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Ya, sudah slideshow? Sudah. Oke, ya. Saya mulai ya untuk materi kita pada pertemuan ke-10 ya. Kita sudah pertemuan ke-10 ya, berarti tinggal 4 lagi pertemuan ya. Pertemuan ke-10 ini terkait dengan sistem persamaan linier ya. Penyelesaian sistem persamaan linier nanti akan menggunakan metode numerik gitu ya. Nah, kemudian untuk yang pertemuan selanjutnya, nah akan dibahas terkait dengan diferensiasi numerik dan juga integrasi numerik. Jadi nanti diferensiasi numerik nanti 2 pertemuan, 11, 12, terus kemudian integrasi numeriknya 13, 14. Nanti di sisi setelah itu mungkin kalau memang masih ada waktu kita mereview ya. Mereview dari pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk persiapan ujian akhir semesternya. Nah, untuk pertemuan ini ya kita akan mengingat kembali sistem persamaan linier yang mungkin kalian sudah pelajari di ALIN ya, aljabar linier ya. Jadi sebagian besar sudah dipelajari di aljabar linier. Jadi nanti mungkin saya hanya mengingatkan sekilas saja dan nanti bagaimana sih penerapannya untuk metode numerik di dalam penyelesaian dari sistem persamaan linier. Itu mungkin fokusnya gitu ya. Baik, saya mulai dengan definisi dari SPL sendiri ya. Tentunya suatu sistem yang merupakan gabungan dari beberapa persamaan linier. Ada variabel X1 sampai dengan Xn. Bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau yang ini itu mempunyai M persamaan dengan N variabel ya. Di mana SPL itu bisa mempunyai minimal sebuah solusi yang disebut sebagai konsisten ataupun tidak mempunyai solusi yang disebut tidak konsisten ya. Nah, ini kalau kita membentuk mempunyai persamaan SPL dengan n persamaan dan n variabel ya, bentuknya seperti ini. Kalau kita buat dalam bentuk matrik ya, dalam bentuk matrik dan vektor. Nah, jadi dari awalnya persamaan seperti ini ya, bentuk umum secara persamaan, kemudian secara simultan dibentuk matrik seperti ini dan juga vektor sehingga dapat dituliskan seperti ini ya. AX sama dengan B. Ini A itu adalah koefisien dari SPL yang disebut sebagai matrik Jacobian. Kemudian X ini adalah vektor variabelnya dan B adalah vektor konstantanya ya. Ingat kembali ya. Nah, kemudian kita ada augmented matrix gitu ya. Kita buat dari yang tadi ini augmented matrixnya itu yang berasal dari matrik koefisien yang ditambahkan dengan matrik B, matrik konstanta di belakangnya sini ya, bagian belakang sini. Nah, ini sudah disebut sebagai augmented matrix ya. Nah, contohnya seperti ini, misalkan kita punya persamaan ya, bentuk persamaan awalnya adalah seperti ini. Kemudian kita bentuk matrik SPL-nya ya, seperti ini. Ini bentuk matriknya, matrik SPL dan ini adalah bentuk augmented matriknya ya. Ini bentuk-bentuknya. Nah, kemudian penyelesaian dari SPL sendiri itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Apakah dia tidak mempunyai solusi atau mempunyai satu solusi dan juga atau mempunyai banyak solusi ya. Jadi ada 3 macam itu penyelesaiannya nanti. Nah, secara geometri kalau kita mempunyai 2 variabel bebas itu bisa digambarkan dengan ini ya. Kalau 3 variabel bebas mungkin masih bisa juga digambarkan gitu ya. Tetapi kalau di atas itu sulit untuk digambarkan secara atau tidak bisa digambarkan secara geometrinya. Ini tidak mempunyai penyelesaian ya. Kalau kita mempunyai antara L1 dan L2-nya seperti ini persamaannya. Kemudian ini mempunyai satu persamaan penyelesaian ya. Mempunyai satu penyelesaian, nanti bentuknya seperti ini. Di penyelesaiannya di mana ya? Di titik ini kan itu. Nah, kalau mempunyai banyak penyelesaian seperti ini ya. Jadi dia berhimpit antara L1 dan L2. Nah, ini ada contoh aplikasinya ya. Seorang pembuat boneka ingin membuat 2 macam boneka ya. Jadi dia dari boneka A dan B. Boneka A membutuhkan 10 potong kain dan 6 kancing. Boneka B membutuhkan 8 potong kain dan 8 kancing. Nah, dari sini kita bisa membentuk persamaannya ya. Jadi bisa kita misalkan X itu adalah jumlah boneka, kemudian boneka A dan Y-nya adalah boneka B.
Maka kita bisa menentukan kebutuhannya sehingga dapat diperoleh seperti ini. Ini adalah bentuk persamaannya, bentuk SPL-nya. Nah, dari penyelesaian dari permasalahan di atas, kita adalah menentukan nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan di atas ya. Itu kalau mau mencari penyelesaiannya. Kemudian ada contoh kedua juga misalkan seperti ini ada potongan peta yang sudah di zoom. Nah, di sini ada 4 titik ya yang dihubungkan melalui garis lurus yang tampak kasar. Nah, untuk menghaluskannya ini mau digunakan dengan pendekatan polinomial ya. Yang seperti kemarin sudah di pertemuan sebelumnya sudah dipelajari ya, membentuk fungsi polinomial dari 4 titik ya. Dari 4 titik ini sehingga akan bisa didekati dengan fungsi polinom derajat 3 ya, karena dia ada 4 titik. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai A, B, C, D ya, persamaan dari persamaan polinom pangkat 3 ini bisa digunakan menggunakan SPL ya, yang seperti yang kemarin sudah kita pelajari juga ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini ya. 3 sama dengan ini untuk titik yang pertama. Ini untuk titik yang kedua ya. 6 sama dengan Y-nya adalah ini kan. Kemudian ini X-nya digantikan dengan nilai X yang ada di sini ya di tiap titik. Nah, penyelesaian dari permasalahan di atas adalah ya nilai dari A, B, C, D-nya sehingga kita bisa membentuk fungsinya, fungsi polinomnya. Nah, kemudian itu gambaran dari ini aja permasalahan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan SPL. Nah, kemudian operasi-operasi dasarnya terdapat 2 tahap untuk menyelesaikan SPL, yaitu reduksi sistem, ya, mengeliminasi variabel, kemudian mendeskripsikan himpunan penyelesaian, ya, setelah direduksi, dideskripsikan himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau tujuan dari reduksi sistem adalah untuk menyederhanakan SPL dengan mengeliminasi variabel-variabel, sehingga sistem yang dihasilkan mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dengan sistem aslinya. Ya, itu tujuan dari reduksinya. Nah, ada sistem ekuivalen ya. 2 SPL dengan n variabel disebut ekuivalen jika SPL tersebut mempunyai himpunan penyelesaian yang sama. Ya, jadi kalau ada SPL dengan penyelesaian himpunan yang sama disebut sebagai ekuivalen. Nah, ada juga operasi bilangan elementer ya, yang dimana operasi ini digunakan untuk mereduksi sistem SPL. Ya, ada 3 operasi yang digunakan di dalam OBE ini ya. Yang pertama menukar 2 baris ya, ditukar saja baris pertama dengan baris kedua atau baris kedua dengan baris ketiga. Kemudian mengalihkan sebuah baris dengan sebuah skalar ya, dikalikan dengan sebuah konstanta K misalkan, atau menambahkan perkalian K dengan eh, sebuah baris dengan baris lainnya ya. Menambahkan perkalian K dengan sebuah baris ditambahkan dengan baris lainnya ya. Seperti ini prosesnya. Jadi dengan menggunakan ketiga ketiga operasi ini kita sudah bisa mereduksi dan mendapatkan hasilnya ya, mendapatkan solusinya. Nah, ini misalkan contohnya kalau misalkan dikalikan dengan K ya, dan ini notasinya seperti ini nanti di dalam materi ini ya. Jadi B2 dikurangi dengan 2B1 ya. Baris 2 dikurangi dengan baris 1 yang dikalikan 2 ya. Hasilnya B2 adalah ini ya. Yang dirubah adalah B2 ya. Nah, ini prosesnya seperti ini ya. Ini prosesnya kalian sudah biasa ya. Mungkin hanya cara bacanya saja bahwa di sini ada proses OBE-nya adalah B2 dikurangi dengan 2B1, terus kemudian ini adalah bentuk matriks augmented-nya ya, supaya lebih mudah menyusun melihatnya ya, dan mengoperasikannya ya. Kalau yang di atas ini adalah dalam bentuk persamaan, kalau yang ini dalam bentuk matriks augmented. Nah, yang dilihat yang matriks augmented aja ini supaya lebih mudah mengoperasikannya ya. Ini dioperasikan terus ya sehingga didapatkan apakah itu dikalikan dengan skalar, kemudian menambahkan atau mengurangkan dengan baris yang lainnya yang dikalikan skalar, dan kemudian menghasilkan yang disebut sebagai ini ya. Nanti ini disebut reduksi ini disebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sehingga diperoleh matriks diagonal
ya, diagonal, matrik diagonal ini yang di tengah, yang tiga ini adalah matrik diagonal. Kemudian dari matrik diagonal inilah bahwa kita bisa tarik hasilnya ya, solusinya, yaitu X1 itu sama dengan 1, X2 Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3 ya. Di sini menggunakan notasi XYZ. Nah, proses reduksi pada contoh di atas disebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sehingga diperoleh sampai seperti ini. Nah, kalau eliminasi Gauss saja, ya, eliminasi Gauss saja itu sampai di nah, di sini. Di sini sini yang ini kursor saya kelihatan bergerak. Oke, ya. Sampai di sini itu disebut sebagai eliminasi Gauss ya. Nah, eh, kalau sudah sampai sini sebetulnya sudah bisa, kita bisa menyelesaikan kan, sudah bisa mendapatkan solusinya, yaitu dengan eliminasi mundur ya. Dari sini ya, setelah dapat pokoknya segitiga bawah segitiga bawah matrik ini adalah nol nilainya ya. Ketiga ini adalah nol. Nah, setelah ini kita sudah bisa tentukan bahwa untuk Z-nya sendiri kita bisa dapatkan minus setengah Z itu sama dengan minus 3/2 ya, sehingga Z adalah berapa tadi? 3 ya. Nah, kemudian dari Z3 ini kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini, kita bisa dapatkan Y ya. Kita dapatkan Y, kita dapat Z dan Z, kita masukkan ke atas sehingga kita dapatkan X. Nah, itu yang disebut sebagai eliminasi mundur ya. Jadi kalau eh, proses dari eliminasi Gauss saja, nggak pakai Jordan, itu sampai di sini, kemudian dilakukan eliminasi mundur. Ya, kalau Gauss Jordan itu terus ya, lanjut sampai dengan membentuk matrik diagonal. Ya, kalau udah matrik diagonal sudah pasti sudah dapat nilainya gitu kan, sudah nggak ini lagi. Nah, sebetulnya hasilnya juga apa namanya, nanti hasilnya juga akan sama gitu. Nah, kemudian ini ada contohnya ya. Misalkan di sini Baik, Bismillahirrahmanirrahim. ini ya bentuknya, bentuk persamaan SPL-nya ada 3 ini. Nah, kemudian dibuat matrik augmented-nya, kemudian diproses mulai dari baris 1 ditukar dengan baris 3 ya, kemudian dan seterusnya ini ya, saya lewat saja, lanjut ini sama dengan yang tadi, sehingga didapatkan penyelesaian tunggal, X1-nya 7, X2-nya min 2, X3-nya min 2 ya. Ini sudah berbentuk matrik diagonal ya, sehingga sudah selesai. Nah, ini menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kemudian ada 3 kemungkinan penyelesaian dari SPL ya. Yaitu yang pertama itu dari matrik augmented SPL direduksi dengan operasi baris elementer akan diperoleh bentuk reduced echelon form ya. Reduced echelon form itu ya seperti ini ya. Ini sudah bentuk yang matrik diagonal itu ya, disebut sebagai reduced echelon form. Nah, terdapat 4 kemungkinan penyelesaian sebagai berikut ya. Kalau sudah dalam bentuk reduced echelon form, maka ketika dia bentuknya seperti ini penyelesaiannya adalah satu ya, masing-masing ada X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, Z sama dengan berapa ya. Terdapat penyelesaiannya ya, yaitu satu solusi. Kalau bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, jadi di bagian bawah ini adalah nol semua ya, di sini adalah nol semua, maka ini nanti penyelesaiannya akan banyak ya. Nah, kemudian kalau bentuknya seperti ini, kita bisa tuliskan ya, tuliskan karena ini sudah nggak bisa dioperasikan lagi ya. Ini sebagai seperti ini. Jadi untuk yang bagian depan ini ya, kita tuliskan kembali SPL-nya. Bagian depan ini disebut sebagai leading variable ya. Di depan ini adalah leading variable. Nah, kemudian dari ini leading variable, kemudian yang disebut sebagai variabel bebas adalah yang ini ya, yang belakang. Yang belakang. Nah, kenapa kenapa ini X3 kan dia di belakang juga ya. Kenapa kok X2 tidak ya? Karena di X2 itu menjadi leading variable ya. Sudah menjadi leading variable. Nah, untuk apa sih kita menentukan ini ya, supaya kita bisa menentukan bahwa variabel bebas yang tadi itu, yang di belakang ini, itu kita bisa tetapkan, bisa ditetapkan atau diisi dengan sembarang nilai K.
selanjutnya dapat ditentukan variabel depannya. Jadi dari variabel bebas dulu kita tentukan, kita misalkan dengan nilai K, maka nanti kita bisa peroleh untuk X3-nya itu kalau sama dengan K, kita dapatkan X2-nya dalam bentuk fungsi K. Kemudian dari X2 kita bisa masukkan dalam fungsi K, X3 juga kita ganti K, kita dapatkan X1 ya. X1 dalam bentuk K. Nah, jadi K itu nanti yang memang bisa banyak gitu kan, sembarang nilai K. Itu untuk pembentukannya. Nah, namun ini ada kesalahan ya. Ini sebetulnya bukan ini ya. Intinya sih prosesnya seperti itu. Jadi kalau X3 itu sama dengan K, harusnya X2 itu ya di sini. Ini juga salah ini. Ini bukan XK3, ini harusnya K saja ya. Jadi K saja pun ini masih kurang pas ya, karena X2 harusnya sama dengan 2 min, kalau ini dibagi min 3 kan berarti 2 min K ya, itu sama dengan X2. Dan seterusnya nanti dimasukkan dengan X1. Nah, intinya sih yang eh, yang ditentukan dengan nilai sembarang nilai K itu adalah yang variabel bebas ya, yang ini yang belakang. Kemudian dari variabel bebas kita bisa dapatkan untuk variabel leading variabelnya. Itu ya prosesnya. Nah, kemudian kalau hasilnya seperti ini ya, persamaan yang bersesuaian dengan baris terakhir tersebut adalah yang ini, bentuk begini, maka tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Ya, kalau di sini bukan 0 tapi angka satu nilai, maka tidak ada nilai XI ya, XI itu X1 2 3 itu yang memenuhi persamaan tersebut. Karena terjadi ketidakkonsistenan ya, ini tidak konsisten. Nah, ini ada contoh-contoh ya, contoh-contoh bagaimana membaca ya hubungan matrik dan juga penyelesaiannya ya, hubungan matrik, bentuk matrik ini, bentuk reduced echelon form ini ya, dengan penyelesaiannya. Ya ada 4. Nah, untuk yang matrik A ya, ini adalah SPL mempunyai penyelesaian tunggal ya, yaitu kita tinggal sebutkan aja ya. Ini adalah penyelesaian tunggal. Walaupun ini nggak digunakan ya. Kenapa? Karena kan sebetulnya ini hanya butuh 3 saja itu. Yaitu X1, X2, X3-nya dan seperti ini. Kemudian matrik B itu matrik augmented dengan SPL sebagai berikut ya. SPL tidak mempunyai penyelesaian karena ada persamaan yang ketiga ini. SPL tidak konsisten, sehingga SPL tidak konsisten. Kemudian untuk yang matrik C, untuk matriks C itu bentuknya SPL-nya seperti ini ya. Nah, di matriks C itu ada penyelesaiannya banyak itu ya. Karena penyelesaian banyak, maka kita tetapkan variabel yang menjadi variabel depan mana, yang menjadi variabel bebas mana ya. Ini variabel depannya adalah X1, X3, kemudian yang menjadi variabel bebas adalah X2 dan X4. Nah, dari sini kita bisa mempunyai penyelesaian banyak yang dapat dinyatakan dengan suatu nilai gitu. Yaitu misalkan untuk X2 itu sama dengan S, kemudian X4 sama dengan T ya, sehingga kita dapatkan untuk X3 itu fungsi dalam T ya. Kemudian untuk X1-nya tinggal kita masukkan fungsi dalam S dan T. Ini untuk penyelesaiannya karena dia mempunyai penyelesaian yang banyak. Nah, untuk yang D ini adalah matrik augmentednya bentuknya seperti ini ya. Nah, variabel depan adalah X1 dan X3, variabel bebasnya adalah X2 ya. SPL ini juga mempunyai penyelesaian banyak yang dapat dinyatakan dengan dalam formula seperti ini ya. Jadi X3-nya sama dengan 0, X2-nya itu sama dengan S, sedangkan X1-nya adalah 5 min 2S. Jadi dimasukkan untuk X2-nya sama dengan S, yang variabel bebasnya. Nah, X3-nya tetap ya, nilainya sudah ketemu 0. Itu untuk yang matrik D tadi, yang ini. Ya, itu cara menjelaskannya ya, terkait dengan itu. Nah, itu ya mungkin review dari SPL. Ada pertanyaan sebelum masuk ke sini? Sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jadi untuk menyelesaikan SPL dengan metode analitik itu kita bisa menggunakan metode grafis, kemudian juga menggunakan aturan Cramer atau menggunakan inverse matrix ya. Nah, kalau menggunakan metode numerik itu paling tidak ada 3 ini ya. Sebetulnya masih ada yang lain juga.
tetapi yang utama adalah ya 3 ini gitu. Sebetulnya malah 2 gitu. 2 itu ya eliminasi Gauss-Jordan dan juga iterasi Gauss-Seidel aja. Jadi kalau untuk metode eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu kan sebetulnya metodenya sama ya, hampir sama ya, hanya prosesnya aja berbeda. Ini disebut sebagai metode langsung ya, karena prosesnya tidak menggunakan iterasi, tidak melakukan iterasi ya. Nah, sedangkan metode iterasi Gauss-Seidel ini nanti yang disebut sebagai metode tidak langsung. Nah, sebetulnya ada juga metode Jacobi ya, yang sebelum Gauss-Seidel ini. Itu juga Gauss-Seidel ini pengembangan dari Jacobi, tapi nanti tidak dibahas di sini, tetapi nanti sedikit saja saya gambarkan perbedaannya di mana. Nah, kalau eliminasi Gauss itu prosesnya sama dengan yang tadi, ya. Proses secara manualnya, ya, proses secara manualnya itu seperti yang dengan yang tadi. Jadi sampai dengan menghilangkan dan mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh dari nanti materi augmented-nya adalah berbentuk seperti ini ya. Dengan menggunakan OBE ya, nanti diubah menjadi matriks segitiga atas atau segitiga bawah dengan menggunakan OBE ini ya. Bisa menggunakan segitiga bawah maupun segitiga atas. Nah, umumnya sih yang segitiga bawah biar mudah gitu ya. Nah, dari sini nanti kalau sudah ketemu maka akan dilakukan prosesnya adalah dengan penyelesaian selanjutnya adalah dengan menggunakan eliminasi mundur. Ya, ini eliminasi mundur. Eliminasi mundur itu eliminasi dimulai dari yang terakhir ini ya. Jadi CNN itu nanti untuk yang XN itu akan sama dengan DN dibagi dengan CNN ya. Selanjutnya untuk yang CN-1 ya diproses dengan ini, dimasukkan ini di dalam sini ya. Nah, kemudian ini digunakan juga untuk menyelesaikan yang C33 sampai dengan X3 ya sampai dengan X1 ya, prosesnya seperti ini. Ya, secara rumusannya ya seperti ini kalau dirumuskan dari XN sampai dengan X1 untuk mendapatkan penyelesaian dengan eliminasi mundur ya. Jadi untuk eliminasi Gauss itu cukup sampai di sini kita buat matriknya. Jadi dengan menggunakan OBE sampai di sini, kemudian dilanjutkan dengan metode apa namanya substitusi mundur ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada ini ada SPL seperti ini. Kemudian dari ketiga persamaan ini dibuat augmented matriknya. Ya, dari augmented matrix tersebut kita lakukan operasi baris elementer ya, OBE juga dilakukan. Di sini ada proses OBE sehingga sampai dibentuklah matriks segitiga bawah yang 0 ini ya. Nah, dari sini matrik inilah kita sudah bisa menentukan ya untuk X3-nya ya, X3-nya kita dapatkan, kemudian kita bisa cari X2-nya, kemudian kita bisa cari dengan X1-nya ya. Nah, proses dengan menggunakan rumus tadi ya, hasilnya adalah seperti ini. X3 kita dapatkan 3, X2 adalah 2, X1 adalah 1 ya. Oke. Nah, untuk algoritmanya, algoritma metode eliminasi Gauss seperti ini ya. Yang pertama itu kita masukkan matrik A dan vektor B beserta ukurannya. Kemudian kita membuat augmented matrik ya, dinamakan aja A misalkan. Nah, untuk baris ke 1 sampai dengan N itu kita cek nilai dari A1 II ya, I pasangannya ya. Kemudian ini barisnya. Kemudian jika AII sama dengan 0, maka tukar baris ke I dengan baris ke I plus K ya, di mana dia kurang dari atau sama dengan N ya, I plus K itu maksimal N. Nah, di mana untuk yang pasangannya tersebut untuk I plus K dan koma I itu tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Nah, proses ini sebetulnya proses untuk melakukan pengecekan dan ini adalah proses untuk OBE-nya ya. Jadi bisa dilakukan OBE ya dengan cara seperti ini. Nah, setelah OBE maka dihitung hasilnya, solusinya ya. Solusinya untuk XI sama dengan N sampai dengan 1. Jadi mundur.
Ya, solusinya dengan substitusi mundur ya. Dengan substitusi mundur. Nah, mulai dari n sampai dengan 1 sehingga diperoleh nilainya. Nah, ini untuk eliminasi Gauss. Nah, kemudian kalau untuk eliminasi Gauss-Jordan ya, perbedaannya ini ya. Proses untuk eliminasi Gauss-Jordan itu untuk OBE-nya itu sampai membentuk matrik diagonal ya. Sampai dengan matrik diagonal. Jadi dari sini dibentuk menjadi matrik seperti ini dengan menggunakan OBE juga ya. Nah, sehingga kalau sudah matrik diagonal yang diperoleh, maka solusinya adalah ya ini, langsung didefinisikan saja bahwa ini adalah solusi untuk X1, X2, X3 sampai dengan Xn ya. Ya ini yang nilai D1 sampai dengan Dn ini. Nah, kemudian ini contohnya untuk eliminasi Gauss-Jordan ya dari dua persamaan ini, kemudian dibentuk augmented matrix, kemudian dilakukan operasi OBE sehingga diperoleh seperti ini ya. OBE-nya sudah harus dalam bentuk matrik diagonal sehingga langsung sudah dapat penyelesaiannya ya. Ini juga ada contoh untuk yang Gauss-Jordan seperti tadi, sebetulnya prosesnya sama. Nah, sehingga diperoleh solusinya seperti ini. Nah, untuk algoritmanya sendiri, di sini perbedaannya dengan yang eliminasi Gauss, itu proses OBE-nya. OBE-nya dia sampai dengan mendapatkan matrik diagonal. Ya, kemudian untuk pencarian solusinya, menetapkan solusinya, itu langsung saja mulai dari XI sampai dengan XN itu ya sama dengan BI sampai dengan B1 sampai dengan BN ya. Dari XI sama dengan 1 itu nanti sama dengan BI sama dengan 1 ya. B1, X1 itu sama dengan B1, X2 sama dengan B2 dan seterusnya sampai dengan N. Itu untuk pencarian menetapkan solusinya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, tetapi masih ada proses OBE-nya. Nah, makanya itu disebut sebagai apa namanya metode langsung ya. Karena di situ perlu setelah selesai ketemu baru didapatkan solusinya. Tidak menggunakan iterasi. Nah, kemudian ada strategi pivoting ya. Strategi pivoting adalah itu jika intinya gini, pivoting ini nanti dia akan menggeser dari menukar baris ya dari yang P ke baris yang K ya, di mana K itu selalu lebih besar P, jadi baris setelahnya ya ditukar ya, baris sebelumnya itu ditukar dengan baris setelahnya ya, dengan ketika dia ada ini ya, ketika dia nilainya sama dengan 0. Ya, kita lihat contohnya ya. Syaratnya adalah yang AK itu tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Kalau dia di atasnya sama dengan 0, yang di bawah tidak sama dengan 0. Nah, jenis pivoting itu ada dua, yaitu parsial sebagian ya, dan juga yang lengkap komplit ya. Perbedaannya adalah kalau yang pivoting parsial itu hanya memperhatikan baris saja ya. Kalau yang pivoting lengkap itu selain memperhatikan baris, dia juga mentukarkan kolomnya ya. Jadi di sini nanti kalau kita lihat ya, untuk yang pivoting lengkap, di samping baris, kolom juga diikutkan dalam pencarian elemen terbesar dan kemudian dipertukarkan, maka strategi ini disebut sebagai pivoting lengkap. Nah, pivoting lengkap ini jarang digunakan ya karena di dalam program sederhana ya, karena pertukaran kolom mengubah urutan suku X dan akibatnya menambah kerumitan program secara berarti. Jadi ketika kita mau menukarkan baris dengan kolom ya yang sesuai dengan kriteria ya, perbandingan itu nanti akan semakin membuat program semakin rumit gitu ya. Nah, makanya yang lebih banyak digunakan adalah menggunakan pivoting sebagian ya. Jadi prosesnya adalah pivot dipilih dari semua elemen pada kolom P yang mempunyai nilai mutlak terbesar ya. Jadi pivot itu nanti dipilih ya yang mempunyai, misalkan ini yang kedua ini ya, yang mempunyai nilai terbesar ya. Lalu pertukarkan baris ke K dengan baris ke P ya, yang terbesar tersebut ditukar ke baris yang kalau dalam hal ini adalah baris kedua. Nah, misalkan operasi baris pertama diperoleh matrik ya. Setelah operasi baris pertama ya, akan diperoleh matrik sebagai berikut. Nah, untuk operasi baris keduanya, carilah elemen X pada kolom kedua, mulai baris kedua sampai dengan keempat yang di sini, yang nilai mutlaknya terbesar.
Nah, setelah dapat, tukar dengan baris kedua. Ya, tukar dengan baris kedua. Elemen X yang nilai mutlak terbesar itu sekarang menjadi pivot untuk operasi baris selanjutnya. Ya, itu pivoting itu seperti itu. Jadi pivoting ini ya digunakan untuk mendapatkan nanti juga ada contoh ya. Pivoting itu juga menguntungkan ketika angkanya itu ya sangat ada yang sangat kecil, ada yang sangat besar gitu ya, berbeda. Nah, itu terkait dengan pivoting ya, contohnya ini ya, contohnya misalkan penyelesaian SPL dengan metode eliminasi Gauss ya. Kita mau menyelesaikan SPL dengan metode eliminasi Gauss dengan menggunakan, kalau yang ini menggunakan pivoting ya. Ya, jadi nilainya yang ini kan lebih kecil daripada yang baris kedua, maka dia ditukar. Ya, baris pertama dipertukarkan dengan baris kedua, sehingga yang 0,3454 ini adalah menjadi pivotnya ya. Ditukar ya, kemudian baru diproses ya, untuk disamadengankan 0 ya. Untuk menyamadengankan 0 di sini itu berarti diperoleh dengan R2 dikurangi dengan 0,003 per 0,3454 dikalikan dengan R1 ya. Jadi baris kedua yang ini itu dikurangi dengan ini per ini yang dikalikan dengan R1 sehingga nanti menjadi 0 ya untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian setelah dapat begini, maka dilakukan dengan substitusi mundur ya. Yaitu X2 didapatkan ini dibagi dengan ini X2. Kemudian X1-nya, nah, ini tadi menggunakan rumus yang tadi itu substitusi mundurnya. X1 adalah ini. Sehingga diperoleh 1 dan 10,02. Ya, ini menggunakan penghitungan 4 angka signifikan. Nah, jadi selain ini juga kalau kita tanpa melakukan pivoting ya, misalkan kita tanpa melakukan pivoting, kita langsung proses saja, kita nolkan untuk yang di bawah sini ya. Yang misalkan ini posisinya masih seperti inilah ya, seperti yang sini. Ini langsung kita lakukan, kita nolkan dengan menggunakan 4 angka signifikan, itu nanti hasilnya akan cukup jauh berbeda dengan yang ini ya, cukup jauh berbeda. Sebentar saya carikan. Halo, suara saya terdengar? Dengar, Oke. Pak. Bentar ya. Saya ada kok pernah lihat ini. Kalau dia tidak menggunakan pivoting, nanti kalau kita hitung, kita misalkan itu komputer hanya mempunyai 4 angka signifikan, bisa mengolah dengan 4 angka signifikan, maka hasilnya akan berbeda. Untuk persamaan ini ya. Oh ini ya. Nah, ini ya. Ini kan persamaannya sama ya. Ketika dia dilakukan tanpa pivoting dan juga dengan pivoting ya. Kalau kita hitung ya secara untuk mendapatkan solusi sejati ya, itu nilainya untuk X1 adalah 10, X2 adalah 1 ya. Karena ini nanti disyaratkan adalah menggunakan 4 angka signifikan untuk menyelesaikan persamaan tersebut, ya kita asumsikan bahwa hanya terdapat 4 angka signifikan yang bisa disimpan ya, maka ketika kita tanpa menggunakan pivoting hasilnya adalah seperti ini. Nah, kan ini tetap ya tidak ditukar tempatnya. Nah, operasi untuk baris pertama supaya dia bisa menjadi R2-nya bisa menjadi 0 adalah seperti ini operasinya. Jadi nanti R2 itu akan dikurangi dengan 1151 dari R1 supaya ini 0 ya, supaya ini 0 kan, ini dibagi ini kan. Nah, supaya ini 0. Karena yang digunakan adalah 4 angka signifikan ya, maka seperti ini.
Nah, hasilnya, maka untuk yang ini kan sudah 0 ya, untuk mendapatkan nilainya ini 0, ini tetap ya, kemudian ini didapatkan seperti ini ya. Nah, solusinya diperoleh dengan teknik substitusi mundur ya, yaitu X2 itu sama dengan ini dibagi dengan ini dibagi dengan ini ya. Yang di belakang ini dibagi dengan yang depan. Ini sehingga nilainya adalah 1,001. Ini kalau kita menyimpannya dalam 4 angka signifikan. Untuk X1-nya ya dengan menggunakan rumusan tadi, rumusan substitusi mundur tadi, maka akan diperoleh nilai yang 3,333 ya. Ini sangat jauh ya dari solusi sejatinya. Ya, solusi ini sangat jauh berbeda dengan solusi sejatinya. Ya, kegagalan ini terjadi karena nilai dari mutlak dari A11 sangat kecil ya dibandingkan dengan X12 sehingga error pembulatan yang kecil pada X2 menghasilkan error yang besar di X1. Perhatikan juga bahwa ini yang 1000 ini 1569 dikurangi dengan 1568 adalah pengurangan 1 ding ya, 1 koma ini ya. 1,569 dikurangi dengan 1,568 itu adalah pengurangan dua buah bilangan yang hampir sama ya sehingga menimbulkan hilangnya angka signifikan ya loss of significance. Sehingga ini yang menyebabkan solusinya akan jauh ya, berbeda tanpa menggunakan apa namanya ini pivoting. Ya tentunya ini kalau kita asumsikan menggunakan 4 angka signifikan ya, seperti yang tadi di apa dituliskan ya. Jadi misalkan menggunakan 4 angka signifikan saja. Tapi kalau tidak kalau bisa seperti kondisi komputer sekarang ya sebetulnya hasilnya sama saja sih. Nah, kalau menggunakan teknik pivoting ini tadi yang sama dengan yang tadi hasilnya tidak begitu jauh dengan solusi yang sebenarnya. Oke, itu itu juga salah satu kegunaan menggunakan pivoting ya. Nah, kemudian itu terkait dengan proses metode ya Gauss dan Gauss-Jordan. Sebelum saya lanjutkan ke metode iterasi Gauss-Seidel, ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan untuk metode iterasi Gauss-Seidel. Ini metode yang tidak langsung ya, prosesnya diperoleh dengan iterasi. Kalau tadi kan kita harus melakukan OBE ya, supaya bisa mendapatkan ya berkali-kali OBE ya, sampai mendapatkan solusinya ya. Nah, kalau di sini nanti hasilnya itu diperoleh dengan menggunakan iterasi. Nah, sebelum kepada Gauss-Seidel itu sebetulnya ada yang disebut sebagai metode Jacobi. Sebentar, saya cari dulu. Oke, saya sampaikan aja deh. Nanti supaya di Jacobinya tinggal berbeda di yang Gauss-Seidelnya supaya lebih jelas. Sudah terlihat metode iterasi Jacobi? PDF-nya sudah terlihat? Oke. Ini sebetulnya tidak ada di materi, tapi mendukung saja sih. Hanya perbedaannya tipis dengan yang iterasi yang Gauss-Seidel. Jadi ketika kita nanti metode seperti biasanya ya, metode iterasi, berarti kita mempunyai tebakan awal atau initial value ya, X0 ya. X0 ini dalam bentuk vektor ya, yang terdiri dari X1, X2 sampai dengan Xn ya, untuk yang nilai awalnya, makanya dia ditandai 0 ya. Nah, prosedur iterasi untuk iterasi pertama, kedua, dan seterusnya adalah sebagai berikut. Jadi, untuk iterasi pertama itu kita menghitung nilai X1 sampai dengan Xn dengan menggunakan nilai initial value ya, dengan membentuk rumusan. Rumusan ini adalah rumusan dari matriks mana ya? Bentar.
Nah, ini. Ya, dari sini. Nah, jadi ini ya, ketika kita mempunyai sistem persamaan linearnya bentuknya seperti ini, maka sebetulnya kita bisa membentuk X1 itu dalam bentuk seperti ini ya. X1 adalah ya B1 dikurangi dengan yang nilai dari koefisien X2 kemudian sampai dengan Xn yang dibagi dengan A11 ya. Dia posisinya ada di sini ya. X2 sama dengan ya X2 sama dengan ini ya, kebalikannya. Apa selain X2 nanti dibagi dengan A22. Sehingga kita mempunyai bentuk umumnya ya untuk xn-nya adalah bentuk seperti ini ya. Nanti dari sini ya kita ini adalah iterasi yang ke K mulai dari 0, 0 itu adalah initial value, 1 adalah iterasi yang satu, iterasi kedua sehingga nanti untuk nilai-nilai selanjutnya itu diperoleh dari memasukkan nilai sebelumnya ya, memasukkan nilai sebelumnya dalam persamaan ini. Persamaan umumnya adalah seperti ini ya. Nah, nanti dari sini maka kita akan peroleh ya. Nah, ini tebakan awalnya. Nah, kemudian untuk kondisi berhenti iterasinya kita bisa menetapkan berapa maksimum iterasi ataupun menggunakan pendekatan error atau error yang kita tetapkan apakah error saja atau yang error relatif ya. Itu bisa kita gunakan. Nah, kemudian untuk yang Jacobi ini ya, prosesnya adalah nah di sini untuk X1, X2, X3 sampai dengan Xn untuk iterasi selanjutnya, misalkan di sini adalah iterasi pertama, maka dia semuanya akan menggunakan initial value untuk menghitungnya secara bersama-sama. Ya, secara bersama-sama. Nanti X2 untuk yang iterasi kedua dia akan menggunakan iterasi pertama untuk menghitung semuanya sampai dengan Xn. Nah, nanti bedanya dengan yang ini X2 kan berarti menggunakan yang satu ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Nah, kalau yang untuk Gauss Seidel ya, yang Gauss Seidel ini untuk yang S1 dia menggunakan initial value pertama, initial value ya, menggunakan iterasi 0 ya, initial value-nya, nilai awalnya untuk menghitung X1. Nah, kemudian untuk menghitung X2 karena X1 sudah didapatkan dari penghitungan dari awal ini, maka X1 ini tidak menggunakan yang X0 tetapi menggunakan yang X1 ya, bukan yang menggunakan initial value tapi menggunakan yang iterasi pertama tadi yang sudah dilakukan. Nah, untuk menghitung X3 ini juga akan digunakan X1 dan X2 yang dari hasil iterasi pertama. Untuk menghitung X4 demikian juga menggunakan yang iterasi yang pertama, kedua, pertama semua untuk X1 dan X sampai dengan X3. Ya ini untuk menghitungnya. Nah, kalau yang tadi ini kan bareng-bareng gitu ya. Kalau X0 semua untuk menghitung semuanya. Kemudian untuk yang iterasi keduanya seperti itu menggunakan iterasi yang pertama semua gitu. Itu perbedaannya. Ya, saya lanjutkan di materi kita saja. Jadi sebetulnya ini langsung kepada iterasi Gauss-Seidel yang Jacobi nggak dibahas ya. Tapi prosesnya seperti itu perbedaannya ya. Kalau memang nanti penyelesaiannya tentunya keuntungannya Gauss-Seidel dia nanti akan lebih cepat konvergen ya ketika memang dia konvergen ya, akan lebih cepat dibandingkan dengan yang Jacobi tadi. Ya, ini penjelasannya tadi ya. Di sini kita berikan nilai awal dulu, initial value-nya untuk X1 sampai dengan Xn ya. Kemudian menghitung ya X1-nya dengan menggunakan initial value tadi. Kemudian X2-nya menghitung dengan menggunakan initial value ditambahkan dengan X1 yang sudah dihitung di awal dan seterusnya ya. Itu untuk yang Gauss-Seidel. Nah, dengan menghitung nilai X1 sampai dengan Xn menggunakan persamaan-persamaan di atas secara terus-menerus hingga nilai untuk setiap X1 sampai dengan Xn tersebut sudah sama dengan nilai sebelumnya ya, pada iterasi sebelumnya, maka diperoleh penyelesaian dari SPL tersebut. Jadi paling tidak kalau sudah sama berarti itu sudah ketemu gitu kan, sudah menuju ke konvergen. Nah, tentunya kita juga bisa menghentikan
jika menggunakan kriteria error gitu ya, toleransi error yang ditetapkan ya, sehingga lebih cepat mencapai menemukan solusinya. Misalkan ketika dia sudah mencapai selisihnya itu 0,00005 misalkan seperti itu. Nah, itu sudah mencapai konvergen ya, itu bisa digunakan solusinya. Ketika memang sudah tidak sudah kecil sekali perbedaannya ya, atau dengan menggunakan jumlah iterasi maksimum juga bisa. Nah, untuk mengecek konvergenannya tentunya ketika kita menggunakan metode iterasi ya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kekurangannya yaitu dia belum tentu konvergen. Jadi bisa jadi divergen. Jadi bisa konvergen, bisa juga divergen. Itu kalau menggunakan iterasi. Ya divergen itu ya bisa jadi karena tidak ada solusinya atau sebetulnya ada solusi tapi tetap bisa divergen juga gitu ya. Nah, kemudian untuk syarat konvergennya di dalam SPL ini yaitu sistem dominan secara diagonal ya. Jadi sistem dominan secara diagonal itu seperti apa? Sistem dominan secara diagonal itu ketika diagonal dari persamaan ini ya, diagonal dari persamaan SPL-nya itu untuk yang di tengah-tengah yang dia ini yang di sininya, ini itu lebih besar daripada yang lain. Jadi untuk yang persamaan pertama itu koefisiennya ini 3 itu lebih besar daripada eh, ini ditambah ini ya, dalam tanda mutlak semua ya. Kemudian yang ini, yang untuk yang 4 ini, yang persamaan kedua, yang di tengah, itu lebih besar daripada 2 ditambah 1 ya. Ini 8 itu lebih besar daripada minus 1 ditambah 5. Minus 1 dalam mutlak ya, 1 tambah 5. Nah ini syarat cukupnya ya. Jadi ketika dia seperti ini ya, maka sudah bisa dipastikan akan konvergen ya. Tetapi yang konvergen nanti belum tentu juga memenuhi ini gitu kan. Karena ini kan syarat cukup. Jadi ketika dia terpenuhi maka dia akan pasti konvergen. Jika itu seperti ini. Nah, untuk kita lihat dulu algoritmanya, metode iterasi Gauss-Seidel. Jadi kita masukkan matrik A dan juga vektor B-nya beserta ukurannya. Kemudian tentukan batas maksimum iterasi atau juga kita bisa melakukan tentukan toleransi errornya. Kemudian menentukan nilai initial value-nya, nilai awal dari X1 sampai dengan Xn ya. Kemudian menyimpan X1 dalam SI ya untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi disimpan semuanya. Itu untuk sementara ya. Jadi untuk dipindahkan sementara. Bentar ya. Ya, untuk menyimpan nilai sementaranya ya. Kemudian dilakukan penghitungan XI-nya ya, XI dengan menggunakan yang nilai apa namanya? nilai dari ini yang pertama ditetapkan tadi ya. Ya. Kemudian dibandingkan ya. Nilai ini adalah untuk pengecekan errornya apakah sudah terpenuhi atau belum. Ya kalau sudah terpenuhi berarti sudah selesai. Habis itu, dan kalau sudah selesai maka proses dihentikan dan hasilnya adalah XI-nya tadi itu dari 1 sampai dengan N. Nah, tapi kalau belum terpenuhi maka diulangi lagi ya, dihitung lagi ini, kemudian dihitung lagi ini, dihitung lagi ini. Disimpan dulu ke SI ya, kemudian dihitung yang baru, kemudian dibandingkan ya dengan yang baru dengan yang SI-nya, yang sementara itu, kemudian dicek lagi, kalau belum ulangi lagi seperti itu. Jadi proses ini berulang terus. Nah, contohnya seperti ini misalkan. Ini misalkan menggunakan iterasi Gauss-Seidel ya, SPL ini. Jadi kita berikan nilai awal. Di sini nilai awalnya ditetapkan 0 untuk X1 dan 0 untuk X2 ya, 0, 0. Nah,
kemudian kita bentuk dulu bentuk persamaannya, persamaan iterasinya. Nah, itu ini. Ya, ini adalah bentuk persamaan iterasinya. X1 sama dengan ini, dengan X2 sama dengan ini ya. Itu diperoleh ya dari sini ya. Nah, kemudian dari bentuk persamaan iterasi ini dihitung untuk yang iterasi pertama itu masukkan initial value-nya ya. X1 digunakan dengan menghitung dengan menggunakan 0 ya. X1 ini menggunakan initial value-nya ya. Sehingga diperolehlah hasilnya adalah 5,0. Jadi X1 5, X2-nya masih 0 ya. Masih iterasi pertama, untuk X2-nya diupdate ya, diupdate dengan memasukkan nilai dari X1 yang 5 tadi ya, nilai dari X1 yang 5 tadi yang sudah didapatkan. Nah, sehingga pada iterasi pertama diperoleh ya ini X1-nya sama dengan 5, X2-nya sama dengan 1. Itu di iterasi pertama. Nah, kemudian di iterasi kedua bentar ya. Ya, di iterasi keduanya dimasukkan lagi nilainya ya. Nilai yang diperoleh dari iterasi pertama tadi untuk X1-nya. Nah, untuk X2-nya X1-nya menggunakan iterasi yang kedua tapi sehingga diperoleh seperti ini ya. Dan seterusnya begitu ya. Sampai dengan iterasi ketujuh ini sudah diperoleh hasil yang konvergen ya, hasil yang konvergen. Sehingga hasilnya adalah ini ya. Hasilnya adalah ini untuk X1 dan ini untuk X2-nya. Nah, ini untuk contoh ya, contoh yang lain dengan menggunakan 3 variabel hasilnya ternyata dia bisa juga divergen ya. Kalau kita lihat matriknya ini kan bukan matrik diagonal dominan dalam diagonal ya. Kemudian tetapi kalau yang ini konvergen ya, contoh yang konvergen. Tetapi ini tidak, matriknya juga bukan di dominan diagonal ya, tetapi bisa juga dia konvergen ya. Jadi tidak selalu yang konvergen itu matriknya dominan diagonal ya, tetapi kalau yang dominan diagonal sudah bisa dipastikan bahwa dia akan konvergen. Ya, itu tadi syarat cukupnya untuk matrik menjadi konvergen. Ini contoh yang tadi ya, yang boneka tadi, kalau diselesaikan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan seperti ini, jadi dia dipertukarkan terlebih dahulu, sehingga diperoleh ini hasilnya adalah ini ya, 6 dan 4 ya. Kalau yang ini yang contoh yang kedua tadi ya, kalau dihitung menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, hasilnya ada seperti ini. Nah, maka diperoleh nilai fungsi polinom derajat 3-nya adalah ini. Ya. Nah, sudah selesai ya. Ini nanti untuk latihan soalnya. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Nggak ada, masih mudah ya. Izin bertanya, Oke. Pak. Oh ya, silakan. Untuk yang syarat konvergen yang di slide 58 tadi Pak, itu kan contohnya contohnya dominan konvergennya itu terpenuhi ya Pak? Yang mana? Ini bukan? Yang Bukan ini ya? yang tadi Pak, yang diagonal dominan. Kelebihan Pak. Oh, kelebihan ya. Slide 58. Oh iya, bentar. Ya, udah lihat Pak. Kelebihan 2 slide. Yang ini Pak. Ya. Ya, ini kan kebetulan contohnya diagonal, ketiga diagonalnya kan dominan kan Pak, sehingga bisa disimpulkan kalau pasti konvergen. Nah, kalau misalkan yang posisi baris pertama sama baris keduanya itu tertukar gitu kan Pak, misal yang 2x1 plus 4x2 plus x5-nya di atas, terus yang 3 itu di tengah, itu kan otomatis diagonalnya berubah jadi
2 sama 1. Sehingga kan syarat konvergen dominannya itu kan nggak terpenuhi sebenarnya. Nah, sebenarnya sebelum kita langsung menentukan diagonal utamanya itu boleh nggak Pak kita tukar-tukar dulu biar memenuhi gitu? Ya, kalau menurut saya ya, saya belum coba, nanti bisa dicoba. Menurut saya bisa, ya, jadi bisa ditukar karena ini kan sebetulnya SPL juga kita bisa mempertukarkan kan, melakukan pertukaran-pertukaran terlebih dahulu supaya juga memenuhi. Nah, sebetulnya ini hanya untuk pengecekan saja, pengecekan syarat cukup ya. Jadi kalau memang dia terpenuhi maka dia akan konvergen ya. Tapi kalau tidak terpenuhi itu belum tentu ya, belum tentu dia nanti akan divergen ya, belum tentu divergen. Jadi bisa jadi juga konvergen ya. Seperti tadi contohnya ya, contoh yang di hitungan hasil akhir itu kan dia walaupun dia bukan dominal secara diagonal tetapi dia juga bisa konvergen ya. Nah, itu bisa. Jadi menurut saya bisa ditukar. Nah, mungkin juga tanpa ditukar pun bisa jadi dia juga bisa konvergen ya, seharusnya ya. Karena kan sebetulnya prosesnya, tapi nanti bisa dicoba. Seharusnya sih tetap konvergen. Jadi seharusnya tidak masalah karena memang dia ada solusinya kan gitu. Nah, tetapi kalau mau ngecek untuk pengecekannya, ya ditukar enggak apa-apa ya, ditukar-tukar sehingga dibentuk seperti itu. Nah, kalau nanti di prosesnya ya di langkah apa namanya di pemrosesannya ya bisa juga sudah ditukar atau yang belum nanti bisa dicoba. Nah, menurut saya itu bisa ditukar dan itu nanti menjadi petunjuk bahwa dia konvergen ya, kalau misalkan hasilnya seperti itu. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Tanya lagi Pak. Ya, silakan. Berarti itu yang dibandingkan sama toleransinya itu selisih mutlak iterasi terakhir sama terakhir min 1 ya Pak? Ya, betul. Iterasi yang terakhir dengan iterasi sebelumnya. Ya, iterasi terakhir dengan iterasi n, misalkan terakhirnya n ya n-1 ya. Itu yang dibandingkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, untuk masing-masing ya, untuk masing-masing X1, X2, X3. Jadi ketika X1 memenuhi, mungkin X2 belum memenuhi, ya lanjut lagi sampai tiga-tiganya memenuhi. Karena itu tadi kan eh, ini adalah yang I ya. Ya sebetulnya kita bisa takutnya nanti yang gitu. Itu untuk misalkan kita menggunakan kriteria itu sebagai yang menghentikan. Ya, ada lagi mungkin? Cukup ya, Ski? Jelas Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Izin bertanya Pak, yang Ya, silahkan. ketujuh itu kok bisa konvergen tuh gimana Pak? Belum nangkep. Yang mana? Yang iterasi ketujuh. Ini ya. Ya, ini Iya. sebetulnya belum Padahal nilainya kan nggak sama Pak. Bingung saya. yang ini. eh ini memang belum mencapai konvergen secara apa namanya? Errornya kecil sekali ya. Tetapi kan ini sudah kita bisa lihat bahwa nilainya ini kan sudah sama untuk yang ini. Untuk yang X1-nya ya. X1-nya sudah sama. X2-nya itu ya hampir sama ya. Ini kan masih ada selisih nih ya. Nah, ini mungkin kalau satu kali lagi dihitung lagi satu kali lagi ini kemungkinan sudah sama ya, sudah sama dengan ini. Ini X1-nya kita bisa lihat ini. X1-nya sudah konvergen. Ya, kita kan menetapkan nilai awal kan ini proses yang pertama, iterasi pertama hasilnya sampai dengan iterasi ke-6 itu hasilnya adalah ini. Ya, 97/32 untuk X1, X2-nya adalah 63/32. Nah, untuk iterasi ke-6 ya, iterasi ke-6. Sebentar, ini iterasi ke berapa? Oh, ke-7 ya. Ke-7 untuk yang X1 sudah diupdate. Yang ini X2-nya baru diupdate. Ya, X2-nya diupdate. Ya, berarti X2-nya adalah ini. Nah, coba nanti tambahkan satu iterasi ya. Ini kemungkinan besar sudah sama dengan ini ya. Karena ini kan sudah menuju ke satu titik.
Ya, kalau yang untuk X1 sudah tetap, bukan tetap sih ya. Ya belum ya, hampir ya. Ini belum, kayaknya belum memang. Tapi hampir, hampir menuju ke konvergen. Ya, mungkin ditambahkan beberapa iterasi dia sudah konvergen. Kalau kita lihat polanya kan sudah menuju ya. Yang dari yang sebelumnya 49 per ini 16 dia sudah menuju ke 97 per 32 ya. Kemudian yang ini dari 63 per 32 sudah menuju ke 127 per 64. Ini nanti kalau diteruskan sangat kecil mungkin. Ya ini contoh saja ya, belum disampaikan dengan ini hanya untuk menunjukkan proses iterasinya. Tetapi ini sudah menuju ke konvergen ya. Ditambahkan beberapa kali lagi iterasi itu sudah mencapai konvergen. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain mungkin? Oke, kalau nggak ada, ini aja untuk responsinya ya. Responsinya kita gunakan ini sistem SPL ini ya. Nanti dicoba menggunakan Excel saja, menggunakan Excel. Nanti yang dikirimkan boleh Excel-nya atau boleh PDF-nya juga tidak apa-apa, screenshot-nya. Itu yang untuk dicari ya, dicari ininya, dicari proses seperti ini ya. Nanti kita buat aja kolom ya untuk iterasi pertama, kedua, ketiga gitu kan, menggunakan rumusnya nanti bisa dibuat sehingga nanti rumusnya seperti ini tadi ya. Yang ini ya. Sehingga tapi nanti untuk penghitungan X2 dan X3 itu nanti menggunakan hasil iterasi yang eh, pada saat itu ya, pada saat itu. Yang kayak tadi yang saya sampaikan bukan menggunakan initial value semua ya. X2 akan menggunakan X1 yang sudah diupdate ya. X3 juga akan menggunakan X1 dan X2 yang sudah diupdate itu. Ya, ini silakan dicoba. Eh, bentuk aja seperti ini ya. Kemudian nanti kalau di Excel kan kita bisa copy paste ya. Nanti setelah itu tinggal gantikan, ditukar posisinya ya, ditukar posisinya. Ya, kemudian ditukar posisinya nanti hasilnya apakah bisa sama atau tidak ya, tetap konvergen atau tidak ya. Tukar hasilnya nanti solusinya juga nanti apa namanya akan bisa kita bandingkan ya, tetapi prosesnya tetap proses yang ditukar ya, maksudnya bentuk matriknya nanti akan berbeda ya, bergeser saja antara misalkan baris pertama menjadi ya dibikin acak aja lah, baris pertama menjadi yang kedua, misalkan kedua menjadi yang ketiga, tiga menjadi yang satu gitu ya. Ya dibuat seperti itu. Atau dua saja nggak apa-apa sih, dua aja yang ditukar. Ya. Kalau seharusnya itu nanti harusnya tetap konvergen, sama-sama konvergen ya. Atau mau yang ini saja responsinya. Latihan ini. Nah, kalau yang ini kan sebetulnya terkait dengan pivoting ya. Ini harus dilakukan pivoting ya. Yang ini, kemudian yang ini juga ya. Kita harus lakukan pivoting dulu ya. Kalau enggak, ya sebetulnya kalau menggunakan Excel sih mungkin hasilnya sama saja gitu. Karena kan Excel kan sudah bisa menyimpan angka signifikan yang banyak gitu. Asalkan kita tidak melakukan pembulatan ya. Kalau kita melakukan pembulatan, tentunya kalau nggak melakukan pivoting, dia akan berbeda. Kita melakukan pembulatan 4 digit misalkan, kemudian kita tanpa menggunakan pivoting, nanti hasilnya juga akan cukup jauh gitu. Ya, ini saja nanti untuk responsinya. Nanti yang ini dicoba-coba saja ya untuk latihan. Tetapi untuk responsinya adalah menghitung yang tadi itu, ini ya untuk mencari solusinya. Kemudian coba ditukar ya, ditukar persamaannya. Kemudian dilihat lagi solusinya. Ya, masih banyak waktu ya untuk mengerjakan. Ada pertanyaan lagi mungkin?
Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sekian ya. Silakan dikerjakan dengan menggunakan Excel saja, supaya nanti tinggal bisa copy rumus ketika kita menggeser-geser itu ya, merubah persamaan-persamaannya, menggeser persamaannya. Ya, untuk responsi sudah jelas ya? Ya, boleh nanti dari Excel-nya dikirimkan atau mungkin dari screenshot-nya juga enggak apa-apa, dari Excel yang sudah dikerjakan. Dibuat PDF juga boleh gitu ya, terserah. Oke, kalau nggak ada lagi, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.